Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali update informasi tentang Cardano teman-teman. Jadi kita akan update beberapa informasi terbaru tentang Cardano. Jadi kalau kita melihat hari ini, Cardano mengalami kenaikan harga yang cukup lumayan, naik sekitar 1,3% teman-teman. Jadi naik 1,31% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 0,8166 US dollar, menempati peringkat ke-10 di coin market cap teman-teman. Kemudian kita lihat untuk kapitalisasi pasar dari Cardano ini ada di angka 29,18 miliar US dollar, dan untuk volume perdagangannya mengalami kenaikan sebesar 89,2%, ada di angka 1,5 miliar US dollar teman-teman. Kemudian untuk supply totalnya ada di angka 44,99 miliar Cardano, dan supply yang beredar ada di angka 35,74 miliar Cardano teman-teman. Kemudian kita akan lihat di sini untuk harga tertinggi sepanjang masa itu 4 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 2 September 2021, itu Cardano sempat menembus harga 3,1 US dollar teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga hari ini berarti sedang diskon 73% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa Cardano mengalami kenaikan harga pada hari ini? Kita akan cek di sini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Cardano, ini teman-teman lihat di sebelah kanan, Cardano ini naik 0,97% dalam 24 jam terakhir menjadi 0,817. Ini melampaui kenaikan pasar kripto secara umum sebesar 1,68%, teman-teman. Jadi kita lihat di sini yang menyebabkan harga Cardano mengalami kenaikan itu adalah adanya peninjauan SEC terhadap 92 ETF kripto termasuk Cardano, dan ini meningkatkan minat institusional, teman-teman. Kemudian adanya pemulihan teknis, jadi harga bertahan di level support Fibonacci penting di 0,815. Ini memicu pembelian jangka pendek, dan juga adanya momentum upgrade jaringan, jadi persetujuan upgrade protokol senilai 71 juta US dollar yang didanai oleh komunitas pada tanggal 6 Agustus itu menandakan adanya kemajuan, teman-teman. Jadi pada intinya kalau kita lihat di sini, salah satu katalis utama yang membuat Cardano mengalami kenaikan harga itu adalah adanya informasi bahwa SEC itu sedang meninjau 92 aplikasi ETF kripto termasuk proposal untuk Cardano. Jadi ada analis yang bernama James Seyfat ini memperkirakan bahwa peluang persetujuan sebesar 95% untuk ETF Cardano, Solana, dan Litecoin pada bulan Oktober 2025, teman-teman. Jadi pengajuan spot Cardano ETF oleh Grayscale dan penetapan matur blockchain oleh CFTC di bawah Clarity Act ini mengurangi resiko regulasi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa dampaknya adalah bahwa persetujuan ETF ini akan membuka permintaan institusional mirip dengan aliran masuk ETF Bitcoin ETH. Jadi kenaikan Cardano sebesar 146% dalam setahun itu sudah mencerminkan optimisme yang meningkat, namun penundaan atau penolakan itu dapat menyebabkan volatilitas, teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan adalah batas waktu keputusan SEC pada bulan Oktober 2025 dan perkembangan ETF dari Grayscale, teman-teman.
Kemudian kalau di TLDR-nya kita lihat di sini 8 jam yang lalu ini 19 jam teman-teman. Jadi 19 jam yang lalu bahwa ada peningkatan untuk Ouroboros Leios dari Cardano. Ini meningkatkan skalabilitas dengan pemrosesan paralel yang memperkuat potensi pengembangan DApp dan DeFi teman-teman. Kemudian juga Cardano sedang bernegosiasi dengan Chainlink untuk solusi Oracle sambil juga mempertimbangkan pengembangan internal. Jadi langkah ini dilakukan saat mereka bersiap-siap untuk kemungkinan listing ETF di tengah perdebatan komunitas. Jadi itulah beberapa katalis yang menyebabkan Cardano hari ini mengalami kenaikan. Bahkan di sebuah laporan media, ini Cardano diprediksi akan bergerak menuju angka 1,2 dolar teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian token Cardano? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian Cardano, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kita akan lihat untuk pergerakan harga Cardano. Kita ketik dulu di sini ada USDT teman-teman. Jadi kita pakai trading view saja. Ini gratis teman-teman. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan trading view untuk melakukan analisa pergerakan harga secara gratis teman-teman. Jadi tidak perlu berbayar. Oke teman-teman, kalau kita melihat di time frame bulan, ini tren dari Cardano, trennya masih bullish teman-teman, karena kita lihat di indikator stokastik telah terjadi golden cross, di mana garis merah ini memotong garis putih ke atas, kemudian harga juga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan teman-teman. Jadi trennya di time frame bulan, tren kenaikan kuat. Kemudian untuk di time frame hari, ini arah pergerakan harga masih koreksi. Kita lihat ada dead cross di indikator stokastik. Jadi di sini garis merah memotong garis putih ke bawah. Tetapi kalau kita lihat secara tren, ini trennya masih kenaikan teman-teman. Walaupun pergerakan harga cenderung menurun, tetapi harga ini masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Artinya di time frame bulan maupun di time frame hari secara tren itu trennya, mohon maaf saya koreksi, jadi di time frame bulan maupun di time frame minggu teman-teman. Jadi time frame bulan dan di time frame weekly atau minggu itu trennya masih tren kenaikan karena harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 teman-teman. Kemudian kita cek untuk di time frame hari. Di time frame hari sudah ada sinyal untuk buy teman-teman. Sebenarnya kalau kita melihat atau mengacu dari indikator stokastik, kita lihat garis merah ini sudah memotong garis putih ke atas. Namun saya tidak menyarankan untuk kita melakukan pembelian karena kita lihat di sini bahwa harga ini masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari teman-teman. Kita lihat di sini terjadi dead cross di mana EMA 13 memotong EMA 21 ke bawah sehingga trennya masih tren penurunan. Sehingga kalau ada teman-teman yang mau melakukan pembelian Cardano, saran saya sebaiknya uangnya disimpan dulu karena trennya masih tren penurunan di time frame hari. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang Cardano. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.